Abraham bapak orang percaya, Yusuf pemimpin menjadi penguasa. Tongkat Musa membelah lautan, Nuh membuat bahtera. Tuhan juga memilihku melakukan perkara yang besar, menjadi pahlawan untuk kemuliaan-Nya. Kids in God Generation. Daniel lepas dari gua singa, Gideon pahlawan gagah perkasa, Elia berdoa hujan turunlah, Daud kalahkan Goliat. Tuhan juga memilihku melakukan perkara yang besar, menjadi pahlawan untuk kemuliaan-Nya. Kids in God Generation. Tuhan juga memilihku melakukan perkara yang besar, menjadi pahlawan untuk kemuliaan-Nya. Kids in God Generation. Kids in God Generation. Kids in God Generation. Oke adik-adik, kita mau nyanyi, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau gerakin jari tangannya. Jari apa lagi Kak Kayla? Jari kaki. Jari kaki, kita mau lompat depan, lompat belakang, lompat kemana lagi? Kanan? Kiri. Kiri. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Kita mau jalan serta Yesus. Yeay! Adik-adik boleh ikutin gerakan Kak Novita dan Kayla. Berikan gerakan yang terbaik buat Tuhan kita. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan sertai kaki. Kedua kakiku mempunyai jari, rentangkan, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Kita mau jalan serta Yesus setiap hari. Setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Hadap kanan. Jalan dalam suka, Yes. jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Wah, hebat ya semuanya ya. Yuk, kita nyanyi lagu ini dari awal ya. Gerakan jari tangannya, jari kakinya, semuanya digerakkan buat Tuhan. Get ready. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kaki Kedua kakiku mempunyai jari, kita rentangkan, dirapatkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Kita jalan serta Yesus. serta Yesus. Jalan sertanya Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus. Kita mau hadap kanan, jalan dalam suka, kiri, dalam duka. jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan sertanya selamanya. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay! Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalian luar biasa adik-adik. Siapa di sini yang laskar Kristusnya Tuhan? Angkat tangan. Yang merasa laskar Kristus katakan haleluya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3.
Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, ternyata semua di sini Laskar Kristus ya. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi semangat lagi tentang lagu apa Kak? Laskar Kristus. Laskar Kristus. Yuk bangkit berdiri, kita mau menari sama-sama. Cerita kita mau berkuda, mau menembak, kita mau berjalan sama-sama dengan Tuhan. Yeay! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Wah, semuanya Laskar Kristus ternyata. Kita nyanyi lagu ini dari awal ya adik-adik ya. Lebih semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh. Tapi kalian siapa? Tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Siap gerak. Yes. Saya Sekali lagi, Laskar siap gerak. Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Tapi saya Laskar Kristus. Wah, anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang pemberani, amin? Amin. Amin. Oke adik-adik yuk sekarang kita nyanyi sama-sama. Kita sambil memberikan persembahan sambil kita bernyanyi yang semangat. Tuhan cinta semua anak. Cinta kakak Ella, cinta kakak Novita dan cinta adik-adik di rumah. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Let's sing. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa. Semua bangsa di dunia. Ada warna apa? Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, 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 Haleluya. Puji Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan tuh ternyata cinta semuanya loh. Gak pandang bulu, gak pandang warna kulit. Kita nyanyi sama-sama lagi. Cinta semua anak. Semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa. Semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yes. haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Tuhan cinta. Tuhan cinta semua anak. Semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Katakan Tuhan cinta. Tuhan cinta semua anak di Yang dunia. lebih keras katakan Tuhan cinta. cinta Semua anak di dunia. Wah, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin. 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 Oke, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk tenang. Kita mau dengerin firman Tuhan sama-sama ya. Adik-adik kita mau nyanyi satu lagu. Kita mau bilang, ku yakin kau selalu sertaku, engkau baik Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya.
Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap keadaan, kalau Engkau selalu ada buat setiap kami Tuhan. Kami tahu Engkau selalu ada untuk kami Bapa. Baik Tuhan, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. yes, Engkau sangat baik Tuhan. Dia baik, Engkau teramat baik buat setiap kami Tuhan. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Tuhan Yesus yang amat baik, kami mengucapkan syukur kami Tuhan untuk setiap keadaan kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal ya adik-adik. Kita mau bilang, ku tahu Bapa, Engkau pelihara kami. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tentunya kita semua berharap sehat dan bisa mengikuti ibadah ya dari awal sampai saat ini. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan kami hari ini bisa beribadah online di rumah kami masing-masing. Itu semua adalah berkat kemurahan daripada Tuhan. Supaya setiap firman yang kami dengar itu boleh tertanam di hati kami, tanah hati kami yang baik dan subur, dan boleh berbuah-buah yang lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah sekarang sebelum kakak menjelaskan sesuatu, kita tonton dulu videonya. Yesus sembuhkan hamba perwira.
Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 7 ayat 1-10. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Kapernaum. Ada seorang perwira tentara yang mempunyai seorang hamba, tetapi hamba itu sedang sakit lumpuh. Tiba-tiba, datanglah seorang memberitahu bahwa Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum. Lalu perwira itu menyuruh orang pergi kepada Yesus untuk minta dan datang menyembuhkan hambanya. Kemudian orang itu pergi mencari di mana Tuhan Yesus berada. Orang itu bertemu Tuhan Yesus dan berkata, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita." Orang itu berkata lagi, "Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Tuhan Yesus pergi bersama mereka ke rumah hamba yang sakit itu. Dalam perjalanan, Tuhan Yesus bertemu dengan utusan perwira untuk menyampaikan pesannya. Sahabat perwira itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Hamba itu berkata, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Hamba itu berkata lagi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Yesus heran dan berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Bagaimana semua sudah mengikuti video tadi ya? Itu ceritanya tentang hamba seorang perwira di Kapernaum yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kakak mau ceritakan, kakak mau bagi 3 nih. Ceritanya ini jadi 3 bagian. Kakak bacakan dulu dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Nanti kita bagi 3 ya. Kakak baca dulu dari ayat 1 sampai 5. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Nah, di situ sampai ayat 5 dulu.
Jadi perwira ini terkenal sebagai seorang yang murah hati, ya. Dia suka menolong juga dan dia memberi untuk pembangunan rumah ibadat. Dia juga dengan orang-orang di sekitarnya suka menolong. Di sini dibilang dia sangat mengasihi bangsa kita. Nah, jadi kalau di Alkitab juga ada dibilang kita harus memberi, mengasihi, terlebih kepada yang seiman. Nah, disinilah si perwira ini diingat ya, hamba ini diingat. Nah, jadi kita diajarin gitu untuk murah hati dalam memberi, dalam menolong, dalam kalau misalnya ada tugas, ada pelayanan, ada kalau dalam ibadah kita ditugaskan oleh kakak sekolah minggu, kita dengan sukacita mengerjakannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ayat 6 sampai 8. Lukas 7 ayat 6 sampai 8. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Kalau di situ dibilang dia sangat percaya bahwa Tuhan itu sanggup, mau jauh, mau dekat, dia bisa. Bilang aja Tuhan, kalau misalnya daripada jauh-jauh gitu ya, kata perwira itu. Nah, ini mengajarkan kita juga bahwa dia murah hati dalam hal apa? Dia tunduk kepada otoritasnya. Otoritasnya itu misalnya apa? Di atasnya ya, otoritas itu yang di atasnya kita. Kalau misalnya kita anak, berarti kita nurut sama orang tua. Sama siapa lagi? Sama guru. Sama siapa lagi? Sama orang-orang yang berhak untuk mengambil keputusan. Misalnya kita tinggal ada nenek kita, atau tante kita, dia menjaga kita, ya kita harus nurut juga. Nah, jadi segera mentaati itu juga tanda yang murah hati. Kalau misalnya nggak langsung nurut-nurut, karena hatinya apa? Dia nggak mau murah hati, nggak mau segera iya gitu, tapi selalu ada yang dikatakan untuk melawan. Jadi tunduklah kita ya. Kalau misalnya orang tua pergi nak, cepet mandi nak, langsung kita cepet mandi. Kalau bilang sini kerjakan dulu ini, langsung kita kerjakan. Jadi itu hanya berlaku buat orang-orang yang murah hati, ya. Dia menaruh dirinya untuk dipimpin. Selanjutnya kakak mau baca lagi di ayat 9 sampai 10-nya ya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Nah, jadi iman ya.
Iman itu bukti dari segala sesuatu. Yuk kita buka dulu ya. Ibrani 11 yang ada Alkitabnya, boleh dibuka. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi si perwira itu punya iman yang besar karena dia belum lihat, karena dia mengharapkan, tapi hatinya itu sangat percaya gitu ya. Jadi belum kita lihat, tapi nanti dia akan berbuah yang baik, ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus tuh katakan bahwa kamu itu punya iman yang besar, ya, dan Dia sembuhkan hambanya itu. Puji Tuhan ya. Firman kita sudah selesai. Kakak mau mengundang adik-adik yang baru pertama kali ikut ibadah kita hari ini. Kita mau doa dulu untuk terima Tuhan Yesus dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat adik-adik yang hari ini baru pertama kali mengikuti ibadah. Engkau yang masuk ke dalam hati kami semua. Jadilah Raja, jadilah Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang dimuliakan sampai selama-lamanya dalam hidup adik-adik kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup pemberitaan firman kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami renungkan. Engkau Bapa yang menolong kami untuk belajar dari orang-orang yang mengasihi Tuhan, termasuk perwira dan hambanya ini. Engkau Bapa yang mengajarkan kepada kami untuk mempunyai iman, untuk mempunyai hati yang murah Tuhan, supaya Engkau memberkati setiap yang kami kerjakan. Engkau yang menguduskan adik-adik kami untuk melayani Engkau dimanapun berada, dalam rumah, dalam studinya, dalam apapun yang mereka lakukan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman Kings Generation. Minggu ini ayat hafalannya diambil dari Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Jangan lupa dihafalin ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Kembali lagi di aktivitas bersama Kak Novita dan Putri. Siapa yang udah semangat mau main aktivitas sama Kak Novita dan Putri? Saya. Oke, kita mau ngapain nih Put hari ini aktivitasnya? Kita mau menyusun menara dari gelas kertas. Dari gelas kertas. Oke, bahan yang dibutuhkan ada apa aja? Coba sebutin. Kita membutuhkan gelas kertas. Gelas dan kertas dan balon. Kalau di rumah nggak ada gelas kertas, pakai gelas plastik, it's okay kok adik-adik. Nanti jangan lupa pakai balon juga ya. Oke, cara mainnya gimana nih Putri? Kita contohin aja ya. Oke, karena sekarang lagi ada virus corona, jadi kita agak jaga space. Nanti kita akan buka maskernya. Oke, mic-nya ditaruh di sini. Disusun dulu yuk Kak gelasnya. Kita susun dulu. 3 di depan, 3 di belakang. Oke, kita akan memindahkan gelas ini menggunakan balon dan kita akan susun di atasnya menjadi menara ya adik-adik. Oke.
Ayo semangat Putri, kamu pasti bisa. Putri bisa. Putri bisa. Ayo diangkat. Kurang besar. Adik-adik bisa dicoba di rumah ya. Ya. Susah teman-teman, tapi sekalipun susah, coba lagi, sekali lagi. Usaha dulu. Ayo, usaha, pasti bisa. Diangkat. Oh, ayo. Yang kenceng. Ternyata Putri kalah teman-teman. Tapi it's okay loh adik-adik. Nah, tujuan di games ini tuh sebenarnya apa sih? Apa ya? Coba kita tunggu dulu Putri pakai maskernya ya. Oke, jadi games kita hari ini tujuannya apa sih? Oke, Kak Novita akan kasih tahu tujuan dari games hari ini. Tujuannya adalah Kak Novita tadi kan niup balon susah banget. Putri, susah gak niup balonnya? Susah, tapi ingat teman-teman, dalam keadaan sesulit apapun, kalian harus punya iman. Iman kepada Tuhan. Dan kalian harus ingat, Tuhan Yesus pasti ada untuk kalian dan memampukan kalian untuk menyelesaikan setiap pertandingan yang kita hadapin adik-adik. Nah, terus ada apa lagi nih Putri? Di setiap permainan pasti ada yang menang dan kalah. Yang kalah jangan berkecil hati. Dan yang menang jangan sombong ya teman-teman. Oh, jadi nggak boleh sombong ya? Enggak, walaupun menang dan kalah itu biasa dalam permainan. Jadi tetap saling mengasihi ya adik-adik ya. Oke, demikianlah games hari ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Shalom adik-adik, kita kembali untuk kuis. Jadi sebelum kita mau kuis, kita mau siap-siap dulu nih. Ketik nama, wilayah di kolom chat ya. Jawaban yang tepat akan dilihat oleh kakak-kakak sekolah minggu. Oke, kita mulai ya dengan pertanyaan pertama. Minggu ini Tuhan Yesus menyembuhkan siapa? A. Orang lumpuh. B. Menyembuhkan anak pegawai dan hamba perwira. C. Orang buta. Kakak Vira hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Jawabannya adalah B. Bagi adik-adik yang menjawab dengan benar dan tepat, mendapatkan poin, kita putar ya. Putar. Stop. Wah, 200 poin. Setelah itu, kita lanjut dengan pertanyaan kedua. Seragam apa yang dipakai minggu ini oleh kakak-kakak sekolah minggu? A. Dokter. B. Tentara. C. Guru dan murid. Kak Vira hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Dan jawabannya adalah C. Guru dan murid. Dan yang mendapatkan dan yang menjawab dengan benar mendapatkan poin. Kita putar ya adik-adik. Putar. Stop. Wah, 100 poin. Selamat ya untuk adik-adik. Sekarang kita mau ke pertanyaan ketiga. Siapa pembawa firman Tuhan minggu ini? A. Kak Damai. B. Kak Nina. C. Kak Enita. Kak Vira hitung 1 sampai 5 ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Yang jawabannya adalah Kanina. B. Dan yang mendapatkan poin, kita putar ya adik-adik. Putar. Stop. Wah, 225 poin. Selamat ya untuk adik-adik yang mendapatkan poin minggu ini. Dan buat adik-adik yang belum mendapatkan poin, jangan lupa minggu depan masih ada kuis selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku pun mengasihinya dan ku mau
dunia.